mendengarkan podcast ini. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Dari kecil di gereja saya tidak pernah saya tahu tentang memberi perpuluhan. Namun karena kami mendengar tentang perpuluhan di gereja lain, saya dan suami pernah bernasar kalau saya akan memberikan perpuluhan dari hasil keuntungan penjualan tanah yang suami lakukan. Dan kenyataannya hanya terbayar setengahnya saja. Kami pun mengalami kerugian setengah dari uang yang kami punya. Rasanya Tuhan mengambil kembali setengah jumlah uang yang perpuluhannya tidak kami bayar. Dan kami tidak merasa menyesal karena kami tahu bahwa itu adalah kesalahan kami. Mulai saat itu kami memberi perpuluhan dari hasil usaha suami. Namun usaha-usaha kami rasanya mengalami kegagalan. Setelah saya mendengar khotbah Bapak Eras tentang perpuluhan, pertanyaan saya, apakah kami masih harus membayar nasar perpuluhan kami? Padahal kami sekarang masih berkekurangan, karena pun harus membayar hutang kami karena kegagalan usaha suami. Jujur, saat ini saya sudah tidak menyesal kalau harus memberi perpuluhan. Meskipun dalam kekurangan dan bukan untuk mengharapkan Tuhan membalas berkat. Tetapi saya mau benar-benar melakukan hal yang berkenan dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi setelah saya diberkati oleh khotbah Bapak. Mohon pencerahannya. Saudaraku sekalian, khususnya kepada yang bertanya ini, ibu-ibu ini ya. Persepuluhan itu wajib dan harus bagi bangsa Israel. 1/10 dari hasil mereka harus bawa ke bait Allah, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku, bagi umat perjanjian baru, kita harus memberi segenap hidup kita. Bukan berapa jumlahnya, tetapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita menjadi pengelola milik Tuhan, pengelola harta Tuhan, pengelola uang Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Siapa yang setia dalam harta orang lain, ia akan menerima hartanya sendiri. Itu dikatakan Alkitab demikian di Lukas 16 ayat yang ke-20. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi janji-janji bernasar memberikan persepuluhan. Ya. Apalagi kalau janji itu hanya didorong supaya Tuhan memberi jalan keluar untuk masalah keuangan, seperti lagi mau menjual tanah, lagi dagang, sedang bisnis supaya maju, nanti kalau maju akan memberi perpuluhan. Itu akal-akalan, yang itu tidak dewasa. Yang penting sekarang bagi kita adalah mengerti kebenaran, pikiran kita dibaharui sehingga kita mengerti kehendak Allah, memiliki kepekaan terhadap apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ya, nanti Roh Kudus akan pimpin kita. Apakah 1/10, apakah 20, apakah 50 dari jumlah yang ada atau belum, karena sedang tidak punya atau diarahkan atau dialihkan ke yang lain. Kita harus tahu kalau kita membela keluarga itu pun juga pekerjaan Tuhan. Jadi jangan berpikir hanya perpuluhan yang merupakan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu pekerjaan Tuhan. Nah, lengkapnya saudara-saudara bisa membaca buku saya mengenai persepuluhan, atau nanti saya akan berkhotbah lagi atau mengajar mengenai persepuluhan. Tuhan memberkati. Oke. Shalom, selamat sore Pak Erastus. Saya dari Makassar. Saya Katolik Pak, tapi sejak tahun 2015 saya sering mendengar khotbah Bapak di YouTube. Setelah anak saya berangkat sekolah, saya baru memulai doa pribadi. Pak, setelah itu saya mulai membereskan rumah sambil mendengar khotbah Bapak. Saya ada sedikit pergumulan sehubungan dengan menyenangkan hati Bapak.
Tapi ini agak pribadi, Pak. Pertanyaan saya, apakah dengan seks bisa memenangkan jiwa suami? Sedangkan suami saya mintanya tiap hari, tapi saya berpegang dengan aturan kesehatan. Kalau berhubungan itu normalnya 2 atau 3 kali seminggu. Sejak awal menikah saya sudah mengajak suami saya untuk buat misbah doa berdua. Tapi semua yang dibicarakan secara umum benar dianggapnya. Saya yang punya pikiran sendiri. Ya. Jadi semua yang dibicarakan secara umum benar dianggapnya, saya yang punya pikiran sendiri. Selalu menolak dan menghindar. Ya. Jadi kalau diajak diskusi, selalu menolak dan menghindar. Sekarang perkawinan kami sudah berjalan 16 tahun, tapi cara berpikirnya belum berubah. Ditambah lagi dengan corona, saya rasa masa tua kami sulit untuk sejahtera. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Saya kira kasus seperti ini juga dihadapi oleh banyak orang, ya saudaraku. Kalau dikatakan seminggu 2 atau 3 kali sehatnya, coba ditanyakan lagi ke dokter. Ya. Saya kira tidak selamanya begitu. Untuk sementara istri bisa melayani suami sebanyak yang dia minta. Dan itu bagian dari pengorbanan yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi pasangan hidup kita. Penolakan bisa membahayakan karena bisa-bisa pasangan hidup kita nanti akan mencari kompensasi dari sumber lain. Jadi saran saya dilayani dulu. Ya. Sementara itu ibu harus tetap menjadi berkat melalui seluruh perilaku dan perbuatan kita. Saya percaya ibu bisa. Ya. Saya percaya ibu orang pilihan. Dari tulisan ibu, saya yakin ibu orang yang hebat. Benar. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, ini ada pertanyaan yang minta dijawab pribadi, jadi saya tidak akan menjawabnya. Jadi kalau saudara memang tidak membutuhkan jawaban yang didengar orang, saudara bisa menulis jawaban pribadi, ya. Nah, ini mungkin harus saya beritahu kepada saudara karena ini penting. Kalau ada orang yang minta dibaptis, ya, kita tidak boleh menolak. Walaupun itu ada di pembaringan. Ya. Kalau orang-orang karismatik atau kelompok gereja yang membaptis selam, karena kondisi fisik tidak bisa selam, saya kira tidak masalah kalau dipercik. Ya. Sebab masalah baptisan bukan percik atau selam, tetapi makna baptisan itu. Baptisan itu adalah kesediaan ikut Yesus meninggalkan cara hidup yang lama. Oke, terima kasih. Nathanael dari Surabaya. Saya ingin menanyakan tentang persoalan yang saya alami. Bagaimana menyikapi keadaan ketika kita sangat tertarik dengan kebenaran yang disampaikan Alkitab, sehingga terkadang kita terlalu mengagumi kebenaran itu, terlalu asik untuk menyelidiki, dan pada akhirnya melupakan esensi dari kebenaran itu sendiri yang seharusnya diaplikasikan setiap saat dalam hidup kita. Yang pertama memang harus memiliki ketertarikan dan kekaguman terhadap kebenaran. Itu tidak salah, harus ada kekaguman dan ketertarikan. Tetapi kita tidak boleh hanya mengisi pikiran kita dengan pengertian atau secara nalar mengerti suatu kebenaran. Sebab akhirnya saudara, kita akan menjadi sombong. Biasanya orang-orang seperti itu, ini bukan yang bertanya ya, bisa menjadi suka berdebat, bangga dengan suara kebenaran,
Akhirnya hanya pintar berbicara dan menyakiti sesama. Ya. Oleh sebab itu, kebenaran harus dipahami dengan kacamata yang benar, sikap hati yang benar. Dan yang saya tahu, saudaraku, kalau kebenaran itu murni, itu akan mendesak orang melakukannya. Kalau sebuah pengajaran, dogma, tidak menantang orang untuk melakukan, untuk mengimplikasikan, dilakukan kebenaran itu. Sebab kebenaran yang sejati pasti menantang, memaksa orang, menuntut untuk dilakukan. Apakah ketika di tengah aktivitas kita sering mengingat, mengagumi Tuhan dengan memuji-muji Dia dalam hati, dapat dikategorikan sebagai berdoa? Bisa saja, karena berdoa itu dialog. Dalam dialog itu ada pujian, ada sanjungan, ada permintaan, ada dialog minta pertimbangan dari Allah. Ya, bisa. Oke, puji Tuhan. Salam Bapak Gembalaku. Bagaimana sikap cara kita dalam berdoa supaya pikiran kita tetap fokus pada Tuhan? Karena saat berdoa pikiran selalu diganggu hal-hal dunia. Maksudnya kegiatan sehari-hari. Dan apakah tidak salah permintaan dalam berdoa hanya untuk hidup suci dan kudus di hadapan Bapa? Ini saya jawab dulu ya saudara. Saya tuh senang mendapat jawab pertanyaan ini dari NN ya. Memang pada akhirnya permintaan doa kita hanya aku mau hidup suci Tuhan. Itu yang sekarang sedang saya lakukan. Benar. Aku hanya minta bagaimana aku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sampai saya karang lagu, cuman lagunya belum jadi. Nah, bagaimana kita bisa fokus? Ini perhatikan. Yang pertama, orang bisa doa lama di hadapan Tuhan itu kalau hidupnya bersih. Yang kedua, tidak mencintai dunia. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Yang ketiga, jangan mengisi pikiran dengan tontonan, dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Artinya waktu Anda menonton sesuatu, apakah Tuhan ikut menikmati keadaan itu? Jika tidak, jangan dilakukan. Hal-hal yang kita serap yang Tuhan tidak ikut menikmati, itu akan mengganggu kita dalam fokus doa. Yang keempat, sediakan waktu khusus. Jadi kalau kita berdoa, jam ini tidak untuk yang lain, khusus hanya berdoa. Jadi jangan tidak mengalokasi. Jangan berdoa hanya karena kita mau berlutut, lalu sampai jam berapa nantilah. Kalau lagi senang ya teruskan, lagi tidak senang yang berhenti. Dipatok. Paling tidak 30 menit, paling tidak 45 menit, itu dipatok. Saudaraku, jadi hal itu bisa kita lakukan. Sampai nanti saudara bisa memiliki kepekaan. Apakah sudah waktunya amin dan Bapak berkenan kita amin, atau masih diteruskan doa itu. Nah, sampai tingkat ini saudara punya kepekaan. Kita sudah berdoa 1 jam, apakah amin ya? Kita bisa merasakan apakah Tuhan menghendaki kita mengakhiri doa itu atau meneruskan. Oke? Oke, puji Tuhan. Oke, bagaimana cara kita untuk meyakinkan kepada anak bahwa di balik hidup sekarang ada kehidupan kekal? Mereka menjawab, jika pikiran kita terus-terusan memikirkan hal-hal seperti itu membuat di hati mereka selalu ada kecemasan-kecemasan. Maksudnya dalam menjalani hidup tidak ada ketenangan lagi. Apa saran Bapak? Loh, begini saudara. Yang pertama, hidup orang yang fokusnya langit baru bumi baru itu akan tercium oleh siapapun, apalagi anggota keluarga kita. Ya, asal sungguh-sungguh ya, tidak munafik ya, pasti tercium. Dan kalau kita memikirkan hal itu terus-menerus, kita bukannya menjadi cemas hidup ini. Justru kita akan menjadi jauh lebih tenang. Kalau orang sudah tidak takut mati, itu orang merdeka. Akhirnya tidak takut siapapun kecuali berbuat dosa. Ya? Bagaimana kita bisa meyakinkan anak-anak kita
bahwa di balik hidup ini, sekarang di bumi ada kehidupan kekal. Hidup kita harus memancarkan itu. Nanti akan tercium, terendus oleh orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita. Saya sudah 1,5 tahun mengikuti khotbah Bapak dan sangat mengubah hidupku untuk dapat sampai ke langit baru dan bumi baru yang Bapak di surga siapkan bagi kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Salam Pak Eras. Dulu saya sangat menikmati dunia sehingga jatuh ke dalam dosa dan akhirnya salah memilih jodoh karena jodoh saya ini adalah suami orang dan akhirnya menikah dengannya dan sudah berjalan sangat lama sampai saat ini. Cuma saya terus merasa berdosa dengan perbuatan masa lalu saya itu. Bagaimana Pak? Karena saya rindu untuk memiliki pertobatan yang 100% tanpa mengingat masa lalu Pak. Dan saya juga rindu suami saya memiliki kerinduan untuk pertobatan yang sama. Mohon tuntunannya. Tuhan mengampuni kalau kita mengaku dosa dan minta ampun. Dan kalau Tuhan mengampuni, Tuhan juga melupakan. Kalau Tuhan melupakan, kita tidak berhak mengingatnya. Makanya adalah salah kalau dalam pertemuan-pertemuan seorang suami suruh harus mengaku dosa yang pernah dia lakukan atau istri melakukan pengakuan mengenai dosa yang pernah dia perbuat. Itu menyalahi firman karena Alkitab mengatakan Allah forgive and forget. So kita harus forget juga, ya. Bagaimana Pak untuk bisa melupakan hal itu, tidak merasa terintimidasi, rasa bersalah? Gampang. Percaya tidak pengampunan Tuhan? Anda percaya tidak pengampunan Tuhan? Kalau percaya, ya sudah, lupakan. Allah saja melupakan, bagaimana Anda tidak melupakan? Ya, jangan ingat lagi. Gampang itu. Terus, saudara, ini ada pertanyaan. Identitas tentu tidak saya jawab. Saya sudah menikah Pak, dan suami saya orang yang beragama lain dari suku yang berbeda rasanya. Kami menikah dengan cara diberkati di gereja dan juga upacara adat, dan sekarang sudah punya beberapa anak. Di antara anak-anak sudah dipanggil Tuhan dengan kasus yang sama, penyakit sama. Ya. Jadi ada beberapa anak-anaknya yang 3 sudah meninggal, tinggal 1. Yang 3 meninggal dengan cara yang sama. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan dan mereka berkata, waktu anak-anak saya yang 3 tersebut berada di ruang ICU. Untuk anak-anak bisa sembuh, suami saya harus terima Tuhan Yesus. Dan suami saya masih tetap dengan kepercayaannya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal di atas? Sering saya menyalahkan diri saya karena kesalahan saya. Saya sangat diberkati Bapak oleh khotbah Bapak. Bahkan saya punya kerinduan untuk suatu saat bisa bertemu dengan Bapak. Banyak hal yang saya tidak ketahui selama ini saya dapat setiap khotbah Bapak, ya Pak Eras maksudnya. Saya dan anak yang tinggal 1 ini mau dan berusaha mempersiapkan diri untuk kehidupan di langit baru. Yang saya tanyakan bagaimana dengan suami saya. Saudara, yang pertama, kita sering menghadapi masalah yang tidak tahu jawabnya dan jangan mencoba untuk tahu jawabnya. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan maksa tahu. Oke? Kenapa meninggal yang 3? Ya sudah. Jangan mau tahu. Sudah berlalu. Ya, hidup hari ini yang harus kita jalani. Ya. Lalu suami yang tidak pindah agama Kristen, jangan paksa. Berarti tugas ibu belum selesai. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, ya, suami dikuduskan oleh istri yang percaya, artinya suami bisa dipengaruhi, diwarnai oleh istri yang takut akan Tuhan. Mungkin harus dibacakan firman Tuhan ya, sesuai dengan yang dipertanyakan.
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi ayat ini pernah saya bahas ketika saya menulis menulis disertasi, maksud saya tesis untuk S2 mengenai kawin campur beda agama dalam masyarakat Asia yang majemuk, ya, di STT Jakarta Jalan Proklamasi. Nah, waktu itu saya menulis tesis ini, dan ayat ini saya tafsirkan atau saya uraikan. Artinya istri dipengaruhi, dibawa untuk menjadi orang percaya. Tapi kalau sekarang belum, tugas ibu belum selesai. Teruskan belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau anak-anak ibu yang meninggal sudah menjadi orang percaya, pasti ketemu di sana. Pasti ketemu di sana. Dan apa yang bisa saya lakukan, kerinduan saya, kalau waktunya tiba kami semua ada di langit baru, bumi baru. Bahkan sering saya menceritakan khotbah Bapak untuk orang tua saya dan adik-adik saya. Bahkan beberapa teman saya untuk mempersiapkan diri untuk langit baru dan bumi baru. Harus punya fokus semuanya untuk kemuliaan Bapak. Karena kerinduan saya untuk semuanya, agar tidak binasa. Puji Tuhan, ini kerinduan yang Allah inginkan. Jadi tugas kita belum selesai. Kalau saya boleh ngomong ya saudara, menurut saya nih, saya bukan Tuhan, tapi dari feeling saya, naluri saya sebagai pelayan Tuhan, ibu itu orang luar biasa. Sampai bisa mengalami keadaan yang begini ini, ada maksud Tuhan yang besar. Jadi ibu diperkenan Tuhan untuk mengalami keadaan ini, supaya ibu dipersiapkan, bukan saja menghuni langit baru bumi baru, tapi juga mengajak sebanyak mungkin orang masuk langit baru bumi baru. Kalau suami belum, itu PR besar. Gumuli dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menolong saudara. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, saya mengikuti terus semua program tayangan baik di Truth ID sampai di IG Om Eras, Instagram Om Eras. Hari-hari ini karena pandemi COVID Corona, saya banyak menghabiskan waktu di rumah. Ketika waktu-waktu ini saya isi dengan mendengarkan kebenaran-kebenaran, saya bertekad untuk serius dengan Tuhan. Sudah beberapa hari saya merasa saya ingin pulang ke rumah Bapak karena sangat ingin bertemu dengan Bapak. Sehingga jujur saja saya sudah tidak ingin ada di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah perasaan ini salah atau saya harus berpikir bagaimana? Perasaan itu tidak salah, saudaraku, ya. Tetapi masalahnya adalah kalau saudara pulang, itu saudara sudah menyelesaikan tugas saudara belum? Kerinduan untuk pulang itu bagus, supaya hati kita tidak terikat dengan dunia. Tapi apakah kita sudah menunaikan tugas kita? Tugas kita di bumi ini sudah selesai belum? Itu masalahnya. Ya, jangan buru-buru pulang kalau belum menyelesaikan tugas. Oke? Puji Tuhan. Selamat pagi. Ini mungkin ditulis pagi ya. Pak Eras, terima kasih atas forum pertanyaan ini. Sungguh sangat bermanfaat. Saya ingin menanyakan apakah ada kemungkinan GSKI buka di Serpong, Pak? Ada kemungkinan, tetapi sekarang saya belum memfokuskan hal itu di situ, ya. Oke, terima kasih. Baik, saudaraku, maaf tadi mestinya saya baca, saya hubungi secara langsung ya, tapi sudah terlanjur saya baca. Tidak apa-apa. Selamat siang Pak, saya mau tanya tentang Kisah Rasul 1 ayat 5. Apakah orang percaya harus mengalami baptisan Roh Kudus? Bagaimana bentuk baptisan tersebut dan apakah tanda orang percaya sudah dibaptis Roh Kudus? Orang percaya harus dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus merupakan periode hidup. Periode hidup kalau secara global ini menunjuk zaman perjanjian baru. Secara individu menunjuk orang yang percaya kepada Yesus, yang dipimpin Roh Kudus untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula atau untuk dibawa kepada seluruh kebenaran. Apa ciri orang yang dibaptis Roh Kudus? Orang yang dibaptis Roh Kudus dan, ada dannya loh, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu akan makin serupa dengan Yesus. Tetapi kalau orang dibaptis Roh Kudus
Karena semua orang Kristen pasti mendapat meterai Roh Kudus. Tetapi tidak hidup di dalam penurutan, dia mendukakan Roh Kudus. Dia bisa memadamkan Roh Kudus. Dia bisa menghujat Roh Kudus. Cirinya apa? Hidupnya rusak dan tidak makin seperti Yesus. Puji Tuhan. Oke, ada pertanyaan berikut. Shalom Pak Era, saya mohon penjelasan mengenai pertimbangan yang Bapak jelaskan dalam khotbah mengenai suasana dalam kerajaan surga. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Jawaban Tuhan kepada orang Saduki, di surga tidak ada kawin mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Di situ Bapak menjelaskan maksud dari ayat itu bahwa tidak ada perkawinan adat model itu. Saya sudah menggali bahasa aslinya. Maaf, khotbah itu Bapak menjelaskan bahasa asli yang dimaksud tidak ada perkawinan model adat itu. Saya pribadi memandang pemaparan Bapak itu sangat logis dan saya terima sepenuhnya. Tapi terkadang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tidak menerima pengajaran Bapak, saya membutuhkan landasan yang kokoh untuk menjelaskannya. Yang pertama, kita jangan berharap orang puas dengan jawaban kita. Jadi saudara, maksud bahwa tidak ada kawin mengawinkan itu harus dilihat bukan dari bahasa asli, dari budaya. Budaya orang-orang Yahudi adanya perkawinan levirat. Kalau seorang wanita nikah dengan pria, sang pria tidak menurunkan keturunan atau tidak memiliki anak, saudaranya harus mengawini ini wanita sampai memberikan keturunan. Nah, di dalam fragmen itu katanya ada 7. Itu pun sebenarnya lebay sebenarnya ya, orang Saduki ini. 7 mengawini wanita ini dan 7-7-nya tidak punya anak. Nanti di surga siapa yang jadi suami? Ini perkawinan levirat. Di surga tidak ada kematian. Jadi kalau orang tidak mau menerima, dasarnya itu bukan karena dia sudah punya kebenaran, dasarnya dia tidak tahu. Dan kita tidak bisa menjelaskan orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Kita tidak mengatakan di surga pasti ada perkawinan. Tapi kita juga tidak mengatakan tidak ada perkawinan, karena Alkitab tidak bicara. Nah, untuk hal ini saya janjikan secara khusus saya akan berkhotbah mengenai surga. Ya, itu akan menjadi salah satu tema dalam Ekumene Bible Course. Puji Tuhan. Ya, baik saudaraku. Shalom Pak Eras. Sudah 16 tahun saya di Rehoboth, saya sedih tidak bisa mencegah saudara saya pindah agama. Dia terpengaruh ajaran yang meremehkan logika Alkitab mengenai permulaan zaman atau penciptaan. Misalnya tidak mungkin tumbuhan diciptakan sebelum adanya benda penerang dan bumi diciptakan sebelum bintang juga dianggap tidak ilmiah. Teori evolusi juga tidak memungkinkan adanya manusia yang pertama. Meskipun dia kalah debat, tapi dia tetap tidak berubah dan tidak ada kedamaian di hati saya. Ketemu orang seperti ini jangan debat. Saudara ikuti cara hidup saya tidak pernah mau debat. Kenapa? Bukan takut debat lah, pekerjaan saya debat. Saya berpuluh-puluh tahun di lingkungan sekolah teologi yang tiap hari menjawab pertanyaan dosen, mahasiswa. Juga untuk mahasiswa pasca sarjana yang rata-rata dosen. Tanya jawab, debat tiap hari. Tentu pendidikan yang saya jalani pendidikan yang baik. Dari S1 di STT Betel Petamburan, S2, STT Jalan Proklamasi, S3 dari STT Baptis Semarang, yang sekolah sangat qualified dan accredited. Tetapi saudaraku sekalian, kita tidak perlu membanggakan pendidikan dan mau menunjukkan pendidikan kita dengan berdebat di media sosial atau di media lain. Kita memberi penjelasan cukup. Kalau orang tidak terima ya sudah, orang ngajak debat nggak usah. Ya, kalau tanya jawab Pak bisa, dalam kasih bisa. Tapi rata-rata orang mengajak kita dialog juga bukan karena kasih, tapi karena banyak motivasi lain.
Jangan marah, kesal kalau orang tidak mau mengerti penjelasan kita, dan jangan menjadi hanyut dalam duka cita melihat saudara yang pindah agama. Ya, itu fakta kehidupan yang harus diterima. Oke, Salam Pak Era, saya mau bertanya hal mencari Tuhan. Dalam 1 bulan ini saya mencoba memiliki jam doa, kadang tengah malam, kadang subuh, dan mulai rutin membaca Alkitab Perjanjian Baru 2 pasal sehari. Apakah benar mencari Tuhan seperti ini, dan apa yang harus saya tambahkan lagi? Itu bagian dari mencari Tuhan. Hidup dalam doa, ya, hidup di dalam kerinduan akan Allah melalui membaca Alkitab, belajar Alkitab, mendengarkan YouTube khotbah saya. Lalu apa lagi? Nah, ini yang penting. Bagaimana menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita secara konkret. Bagaimana menerapkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita secara konkret. Itu yang penting, saudaraku sekalian. Ya, saya harap ini akan membuat saudara-saudara sekalian mengerti. Jadi menerapkan bagaimana kebenaran yang kita pahami dalam kehidupan konkret, sehingga kita mau benar-benar hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya kan? Oke. Saudara sekalian, kita teruskan. Pak Era, saya dari salah satu gereja di Jawa Timur. Saya mau bertanya tentang baptisan. Saya punya anak usia 17 tahun, masih belum dibaptis. Usia berapakah untuk dibaptis? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak untuk terus menyuarakan kebenaran firman yang murni. Dibaptis itu dasarnya bukan umur, saudaraku, tapi pengertian. Pengertian kebenaran yang membuat ia bersedia meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Itu, meninggalkan cara hidup yang lama, mengenakan cara hidup yang baru. Sebab baptisan itu lambang kematian. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Lambang kematian, saudara. Jadi kapan? Ya ketika punya pengertian. Biasanya anak-anak usia di atas 13, 14 tahun, 15 tahun sudah mulai. Ingat ya, jangan karena usia 12 tahun dibaptis. Kalau belum punya pengertian, jangan maksa anak untuk dibaptis. Jangan maksa untuk dibaptis, saudaraku. Bimbinglah anak-anak untuk mengenal kebenaran agar mereka mengambil keputusan untuk dibaptis dengan pengertian. Ya. Oke, terakhir. Terima kasih Pak Eras, pada masa pandemi ini saya boleh mengikuti semua pencerahan Bapak, baik khotbah, PA seminar, juga yang Anda bertanya Alkitab menjawab. Banyak berkat rohani yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih. Saya bahagia membaca tulisan ini. Oke, sampai bertemu saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Sola Gracia.